Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang semesta mewujudkan keinginanmu. Jadi, apa yang kamu harapkan akan terwujud dalam waktu dekat. Kita bakalan cek dulu nanti tentang energi kamu seperti apa, energi kamu saat mendapatkan apa yang kamu pengen, lalu apa yang semesta wujudkan. Oke, jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang untuk membooster energi positif. Jadi kalau kamu mau claiming energi positif atau bisa dibilang um, claiming energi healing, kamu nonton dari awal sampai akhir karena ada pesan-pesan yang akan bisa memberikan kamu inspirasi gitu. Jadi ini adalah timeless reading juga. Mau kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan, jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. My name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi kadang-kadang apa yang aku sampaikan bisa berbentuk metafora atau secara harafiah. Jadi kamu harus proses baik-baik. Lalu, gimana caranya? Fokus sama energi sendiri. Jadi sebutkan pertanyaan dalam hati. Apa yang semesta akan wujudkan? Sebutkan dalam hati, fokuskan dengan energi kamu sendiri. Kita langsung mulai aja ya. Kita bakalan lihat tentang energi kamu saat sekarang seperti apa. Baru nanti kita lihat energi saat menerimanya. Okay? So, spirit guide in the form of like Genesis. Vision, protection, watch this video. Tell me about their current energy. The people who watch this video current energy right now. Di sini ada yang kayak perubahan cukup drastis ya. Cuman kalau perubahannya tuh lebih ke arah gini loh, yang tadinya nggak berani akan jadi lebih berani lagi gitu. Di sini ada Four of Pentacle, itu menunjukkan kalau di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kalau dari saat ini, sekarang tuh energinya banyak yang mengobservasi harus seperti apa, harus kayak gimana. Cuman Four of Pentacle itu nunjukin sosok orang yang sedang hati-hati, sosok orang yang dilihat sama orang lain atau sama sekitarannya tuh hidupnya cukup baik, cukup tenang gitu. Jadi orang-orang memandang diri kamu sebagai sosok orang yang kayak punya segalanya lah gitu. Punya segalanya itu dalam konsep kebahagiaan, ketenangan pikiran, ketenangan materi gitu. Jadi kalau aku lihat itu yang orang lihat. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang di luarnya kelihatan kalem tapi di dalamnya kacau balau. Jadi banyak yang overthinking, kecemasan berlebih gitu. Cuman yang perlu kamu tahu adalah overthinking dan kecemasan berlebih adalah bentuk dari kita memikirkan situasi atau sebuah hal yang kita tidak bisa kontrol. Jadi belajar untuk bisa legowo, belajar untuk ikhlas. Salah satu cara untuk bisa meredakan si overthinking dan anxiety kamu adalah dengan ikhlas gitu. Nah, dari sini, dari Four of Pentacles sendiri, ini ngomongin soal security. Jadi kalau yang aku lihat di sini, ada yang mencari kenyamanan, ada yang sudah menemukan kenyamanan gitu. So, aku bakalan lihat lagi energi kamu saat ini seperti apa. The Ace of Cups. Untuk beberapa dari kalian di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi pertama ada overflowing feeling. Overflowing feeling itu sesuatu yang indah ya kalau bagi aku. Sometimes itu kayak perasaan-perasaan yang meledak-meledak gitu loh. Saat kita kayak contohnya kita ketemu sama seseorang, ada getaran-getaran yang luar biasa, ada rasa suka gitu saat pertama kali ketemu. Itu biasanya juga overflowing feeling. Atau saat kita mengerjakan sesuatu hal, kayak kita menemukan hobi baru, rasanya senang banget, semangat banget gitu. Atau saat lagi tersesat di sebuah wilayah, kamu menemukan coffee shop yang menarik banget buat dirimu, itu kan ada rasa senang ya gitu, senang yang luar biasa dan datangnya tiba-tiba. Nah, ini keadaannya seperti ini. Cuman dari Ace of Cups itu ngomongin sesuatu perasaan yang kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Kalau kamu lihat di sini,
airnya itu sampai tumpah-tumpah. Manusia itu bagaikan wadah. Saat kita wadahnya terisi dengan secukupnya, kita ngerasa full, ngerasa tenang, ngerasa damai. Tapi kalau wadahnya terisinya terlalu banyak, jadinya kitanya kewalahan. Ini ada juga yang beberapa dari kalian menghadapi pilihan-pilihan hidup yang akhirnya membuat kalian kewalahan. Jadi trying to control your feeling, terutama ngomongin soal ekspektasi, dikontrol. Di situ kamu dapat bisa memahami mana yang untuk kamu, mana yang bukan untuk kamu. Dari Ace of Cups sendiri, ini there's a new romance cycle ya, untuk beberapa dari kalian ada siklus romansa baru. Jadi yang akan dimulai. Kita bakalan lihat lagi kamu saat ini. Ada judgment. Oke, di sini kalau aku lihat sedang menjalani panggilan jiwa. Kalau aku nggak akan kulik banyak soal panggilan jiwa karena itu tentang spirituality, hal-hal yang bentuknya sangat private. Jadi di sini ada panggilan jiwa atau hal-hal yang bisa dibilang hubungan kamu sama yang di atas sedang dikuatkan. So, aku bakalan lihat dari gini. Kita bakalan lihat ke depan ya. Energi kamu saat kamu menerima keinginanmu itu dari semesta. Ada Page of Star. Oke. Di sini kalau aku lihat harapanmu datang. Page of Star itu kalau secara energinya sedang terbuka. Di dalam fase kamu menerima. Kalau dari Four of Pentacle di sini kan kayak tangannya tertutup atau menutup dada atau keadaan dimana kamu menjaga banget diri kamu berada di zona nyaman. Sementara kalau Page of Stars sendiri ini kayak bersemangat untuk meraih atau menerima. Nah dari sini kalau aku lihat ini konsep manifestasi juga. Nah dimana apa yang kamu manifestasikan akan terwujud dengan cara kamu itu kasihnya ke semesta, ikhlaskan dengan semesta. Contoh kayak berdoa, meminta. Saat kita terlalu memegang itu, contoh kayak misalnya terlalu terobsesi gitu, dipikirin terus kapan terjadinya, aku udah minta ini itu kapan ya gitu. Itu kan sebentuk obsesi dan itu kayak energi posesif yang wrapping membungkus si doa-doamu. Itu yang ada semesta pun bingung, kamu mau dibantuin atau enggak sih gitu. Sementara kalau dengan energi ikhlas, kamu kasih legowo, ikhlaskan untuk semesta yang membantu dirimu. Nah di sini juga ada terwujudnya sebuah union kalau aku lihat. So aku bakalan lihat lagi energi kamu di depan sana saat keinginanmu terwujud. Ada Two of Cups, ada union, ada persatuan. Ini bisa saja konsepnya kayak kamu bertemu sama sosok orang yang memang akan menjadi pasanganmu, atau memang sudah memiliki hubungan atau kedekatan. Ini kayak divalidasi lagi dan di komitmennya lebih pasti lagi gitu. Nine of Coins. Pertama soal union. Saat kamu energinya saat ketemu, kamu bisa memiliki pasangan atau memiliki sebuah persatuan dan terbuka akan hubungan tersebut. Jadi kayak kamu melihat kalau misalnya there's a potensi nih gitu, ada potensi sama seseorang. Nah lalu nanti juga kalau yang aku lihat ini bukan hanya soal percintaan. Untuk yang nggak mikirin soal cinta-cinta, ini ngomongin soal kontrak. Jadi kontrak itu lebih seperti kan kita agreement kayak kamu di perusahaan, istilahnya kayak partnership lah. Kamu memberikan apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan kamu ngasih reward. Itu kan konsepnya kayak saling memberi. Nah ini keadaannya seperti ini, kayak partnership sama pekerjaan juga. Jadi ini juga ngomongin soal pekerjaan. Untuk kalian yang lagi nunggu pekerjaan, nanti ada tekan kontrak atau tangan kontrak. Lalu untuk kalian yang sudah bekerja, di sini kayak ada project gitu loh, yang memang kayak itu kamu banget atau dikhususkan untuk kamu kerjakan. Lalu di sini untuk kalian yang bekerja sendiri atau punya usaha sendiri, di mana di sini kalau aku lihat kamu itu kayak you love
what you do banget, kamu cinta banget nih, it's like this is your baby lah gitu. Apa yang kamu kerjakan dan hasilnya pun akan kelihatan banget di sini. Karena kalau aku lihat dari the Nine of Coins ini bentukannya seperti materi gitu. Jadi materinya cukup bagus banget saat kamu menerima apa yang kamu inginkan. Jadi energi dari the Nine of Coins, like you really love yourself, kayak kamu fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama kebahagiaan kamu sendiri. Di sini Pisces, Scorpio, Cancer, dan juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn yang strong. Cek summarizingnya kalau aku ngomong soal zodiak, so aku bakalan lihat lagi apa yang semesta akan wujudkan. Jadi ini semesta akan mewujudkan keinginan kamu. Ace of Crystal, ini news, ini ada berita yang mungkin dari kemarin kamu tunggu gitu, kapan ya, kok mana ya gitu beritanya, atau ada yang nunggu email, ada yang nunggu balasan, ada yang nunggu berita dari seseorang, kamu akan ngedapetin itu gitu. Momennya saat kamu sedang ikhlas di sini ya, dirasa. Kalau yang aku lihat tadi pelajaran untuk kamu untuk let's say kayak 1, 2, 3 minggu ke depan adalah belajar untuk tahu makna dari ikhlas apa gitu. Coba terapkan itu dalam keseharian kamu, baru nanti kamu ngeliat hasilnya. Semesta akan mewujudkan keinginan kamu. Jadi Ace of Crystal ini juga ngomongin soal kedudukan ya di karir. Kalau kedudukan di karir ini kayak meningkat gitu loh, jadi levelnya kamu lebih daripada yang kemarin. Dari Ace of Crystal ini juga nunjukin kalau kamu nanti akan dapat banyak knowledge, pemahaman gitu. Di sini ada fase penyembuhan juga. Dari the Three of Crystal, kalau yang aku lihat di sini semesta akan mewujudkan penyembuhan di percintaan gitu. Di harapan, ada spiritual awakening untuk beberapa dari kalian, untuk yang menjalani perjalanan spiritual ya. Spiritual awakening itu konsepnya seperti sadar akan kesadaran. Jadi kamu akan lebih sadar lagi meaningnya di kehidupan apa, purpose kehidupan kamu apa. Ini aku bakalan jelasin agak panjang ya. Kamu pernah melakukan atau mengabaikan perasaan kamu sendiri di masa lalu, mungkin tuh perasaan sakit atau kecewa sama seseorang, sama keadaan, sama apapun itu lagi. Nah, kadang-kadang ada orang yang kayak mengabaikannya dengan cara lagi heartbreak nih contohnya, tapi udahlah fokus sama karir aja, fokuslah sama pekerjaan. Akhirnya perasaan yang harus dirasakan itu diabaikan. Nah, itu kependem, itu gak akan lepas dari dirimu. Nah, ini ada kesempatan dari semesta untuk melepaskan itu. Jadi ini sesuatu perasaan yang memang sudah ada. Kalau kamu lihat ini udah ada di hati, ini waktunya untuk ngerilis. Jadi nanti ada kesempatan yang semesta berikan untuk kamu ngerilis itu. Nah, tergantung kamu mau ngerilis itu atau tidak. Karena kalau tidak dirilis, tidak akan bisa kemana-mana si perasaannya ini. Karena memang yang harus kamu rasakan dulu, harus kamu fokusin dulu. Jadi kita tuh belajar untuk tidak mengabaikan apa yang harus kita rasakan. Kalau fasenya bahagia ya rasakan bahagia, fasenya nangis ya nangis gitu. Nah, contoh simpelnya gini lah, aku selalu ngomong kayak metaforanya tuh kayak gini. Kita tuh lagi sekolah nih contohnya, kita lagi di SMA lah gitu. Terus ada ujian nih gitu. Kamu nggak ngelakuin satu mata pelajaran, apakah kamu bisa lulus? Enggak kan? Kamu pasti akan ulangin lagi gitu si mata pelajaran itu, walaupun kamu sudah ngelanjutin atau berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk tidak ujian gitu. Pasti ujian itu akan nyamperin kamu lagi gitu, karena kamu kemarin mengabaikan itu atau ketinggalan atau kamu tidak ngerjain itu gitu. Jadi sama konsepnya, sama perasaan. Jadi sesuatu yang di hati yang kita abaikan kemarin, kadang-kadang kita tuh mengabaikan apa yang kita butuhkan. Manusia itu hidup butuh semuanya, butuh bahagia, butuh nangis, sorrow, kesedihan, merana, apapun itu, kebahagiaannya juga, atau bahkan feeling joy, overjoy, itu kita harus ngerasain itu semua, karena itu bagian dari hidup, itu bagian dari
kita manusia tuh harus ngerasain itu gitu. Kita tidak bisa ngelompat dari situ. Nah, nanti di sini ada change buat ngerilis, ngelepasin gitu. Fokusin di situ. Lalu dari The Hangman di sini ini ngomongin soal kamu akan dapetin sedikit cuplikan-cuplikan atau sedikit info-info tentang apa yang akan terjadi. Karena kalau aku lihat di sini kebanyakan tentang spirituality, but also kamu dikasih panggung. Ini waktunya kamu buat bersinar. Tapi kalau yang aku lihat di sini, waktunya untuk bersinar ini lebih seperti kayak ke hal-hal yang akademik, hal-hal yang bentuknya karir gitu. Karena di sini bisa saja kayak ada sesuatu hal yang harus kamu kerjakan di dunia ini. Itu bisa di karir, tadi aku bilang bisa di karir atau di bakat atau bahkan di knowledge. And then dari sini aku bakalan lagi semesta akan mewujudkan keinginanmu. Jadi kalau kamu yang pengen banget buat punya pasangan, kayak atau misalnya memiliki sebuah komitmen yang kamu butuhkan, contoh kamu punya orang yang dekat tapi kamu pengen nikah gitu loh, contoh jujur aja sama diri sendiri gitu, tapi harus ngelaluin ini dulu gitu. Jadi harus benar-benar mampu untuk nge-realize. Sama aja kayak kita punya lemari penuh nih lemarinya gitu, kamu baju baru mau kamu beli itu baju baru itu nggak akan bisa masuk karena lemarinya masih penuh gitu. Delight sorry delight nanti di sini akan ada keringanan. Jadi istilahnya kayak beban yang kemarin yang dipikul akan lebih ringan lagi. Di sini juga perjalanan kamu maju, semesta akan benar-benar bikin kamu lebih maju lagi dari segi lifestyle, dari segi pemahaman, dari segi pola pikir, dari segi kehidupan kamu akan lebih maju. And then di sini ada embracing and flexibility. Nah, kamu akan berada dalam lingkungan yang kamu bisa nerima sama orang karena bisa lebih fleksibel. Terus dari embracing sendiri yang tadi aku bilang, ini di fase kamu nerima, tangannya kayak terbuka, apa aja yang semesta kasih kamu akan terima gitu. Cuman kebanyakan yang akan diwujudkan adalah kayak pembersihan gitu loh. Jadi kayak semesta memberikan ruang untuk rezeki masuk dalam hidup. Konsep rezeki itu banyak sekali. Ini tergantung dari kamu yang nonton butuh rezekinya apa gitu. Aku bakalan lihat lagi dari sini, kita validasi lagi ya tentang apa yang akan semesta wujudkan atau keinginan kamu yang akan diwujudkan oleh semesta. Ini ada beberapa dari kalian yang kayak bertujuan ke suatu tempat atau ke seseorang. Jadi kamu akan mendapatkan jalannya untuk menuju itu. Contoh, kamu yang nunggu kabar atau berita tentang kuliah di luar negeri, ini contoh ya. Kamu akan dapat kabarnya dan kamu bisa maju, ada dikasih langkah gitu. Atau kalian lagi nunggu kabar tentang pekerjaan baru, nanti kamu akan dapat kabar, lalu akan ada jalannya untuk maju. Lalu ada juga nunggu seseorang atau kabar dari seseorang. Nah, di sini ada kesempatan juga untuk maju gitu karena dapat kabar. Dari Three of Wands sendiri, Three of Wands itu terkenal dengan fase kita menentukan kita tujuannya kemana gitu. Tinggal tunggu momennya kita untuk ngelangkah. Kadang-kadang udah dikasih jalannya. Ini butuh keberanian. Jadi saran aku tadi, belajar untuk ikhlas, belajar untuk fokus sama perasaan sendiri. Nanti akan ada fasenya semesta untuk nge-trigger atau menunjukkan ini loh yang harus kamu rasakan, dirasakan, jangan diabaikan lagi. Lalu beranikan diri untuk langkah. Di sini ada Queen of Pentacles. Jadi secara financial situation ini sangat aman, dan kemampuan kamu secara finansial pun bakalan bisa memberikan rezeki bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang sekitar. Nah, di sini yang semesta wujudkan itu bisa bentuk kedudukan di karir, pekerjaan yang kamu inginkan, atau bahkan dalam konsep materi ya gitu. Materinya akan gaining atau naik
lebih lagi lah gitu. Nah, cuman jadi Queen of Pentacle terkenal dengan mengetahui aku bisa apa. Queen of Pentacle itu tahu bakatnya apa, kebisaannya apa. Kita tuh manusia dikasih bakat dari lahir. Kita tuh harus tahu bakat kita apa. Coba diasah. Karena itu sangat bisa membantu untuk kehidupan. Gitu. Kita tuh bukan hanya bisa ngelakuin satu hal aja loh di dunia gitu. Yang namanya hidup ya manusia ada kayak hidup sehari-hari aja pasti kamu bisa masak, bisa nyetir motor, nyetir mobil, kamu bisa bikin ini, bikin itu. Jadi bisa bergaul atau bahkan kamu bisa mencintai orang. Kita punya skill banyak gitu. Cuman kita juga punya satu bakat yang unik dari yang lain, beda dari yang lain. Coba itu diasah. So, kita lihat lagi. Semesta akan mewujudkan keinginanmu. The Magician ini ngomongin soal manifestasi. Gini ya. Manifestasi itu datangnya dari hati. Semakin hati manusia bersih, memang kita kan manusia biasa ya, kita pasti banyak kesalahan juga. Cuman semakin kita membersihkan untuk meniatkan hati kita untuk bersih, semakin semesta akan membantu gitu, karena semesta akan menyadari oke, niatnya tulus, niatnya bersih gitu. Segala sesuatu di dunia ini berdasarkan niat. Jadi harus dibentuk niatnya sebersih mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Cuman dari energi The Magician sendiri itu nunjukin manifestasi. Bukan hanya secara afirmasi kita berdoa, tapi bisa juga dengan visualisasi. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Jadi bentuk dan cara manusia untuk manifestasi itu beda-beda gitu. Itu ditentukan kamu sendiri cocoknya yang mana. Ada orang yang manifestasi dengan cara nulis, dengan cara membayangkan di kepala. Tapi yang tadi aku bilang, keep atau poinnya adalah segala sesuatu manifestasi yang kita lakukan dasarnya dari hati yang bersih dulu. The Star, yang tadi aku bilang semesta ngasih panggung untuk kamu bersinar. Nah, The Star ini like a wishing on a star. Kayak kita ngelihat ada bintang jatuh, kita berdoa atau meminta sesuatu, permintaan kamu akan diwujudkan. Jadi kayak you get one wish nih, kamu dapat satu permintaan, apa yang kamu pengen minta gitu. Dan dari energi The Star sendiri ini kayak gift. Sometimes ada orang juga yang nggak minta apa-apa gitu. Ini dikasih gift, dikasih hadiah lah gitu. Nah, ini sebuah hadiah yang kalau kita ngerasa gimana sih, kita nerima hadiah tuh rasanya gimana sih. Nah, perasaan ini yang harus kamu fokusin. Jadi bukan hanya dalam bentuk kita mikirin tentang hadiahnya apa gitu. Contoh hadiahnya mobil, bukan hanya dalam bentuk atau dalam segi sesuatu hal atau seseorang atau bahkan kayak apapun itulah gitu. Tapi perasaan saat kamu nerima ini, saat kamu nerima hadiah, perasaannya seperti apa gitu. Tenang kah? Bahagia kah? Biasa aja kah? Ya terserah, tapi itu yang harus difokuskan di situ. Di sini juga ada energi Aquarius. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman check summarizingnya kalau aku ngomong soal zodiak. Cuman lagi ada energi The Star itu juga dengan cara kita mampu untuk giving. Jadi life, kehidupan itu taking and giving, dimana momennya kita nerima hadiah dari semesta itu juga momen dimana kita harus mampu untuk membagi gitu. Oke? Kita bakalan move lagi. Membagi tuh bukan hanya kayak ngasih materi gitu loh, cuman what you can give. Sometimes orang-orang yang cinta sama kita, yang care sama kita cuma butuh waktu, cuma butuh tenaga kita atau perhatian kita. Jadi apapun itu gitu. Sini ada oracle card lagi, falling. Oke, ini ada yang jatuh cinta. Ada yang jatuh cinta sama kamu juga. Karena sih ada wedding, ada union, falling,
kayak falling in love, but di sini juga um, ada fase dimana kamu harus menghadapi ketakutan. Sarannya adalah seperti itu. Mountain, hal tersulit dalam hidup adalah memahami diri sendiri. Memahami isi kepalamu sendiri, itu jadiin PR ya. Jadi self reflection itu harus. Kita untuk menjadi sosok orang yang lebih baik daripada yang kemarin, kita harus mampu untuk belajar. Food. Oke. Pertama, ini juga gambarin ada perayaan di sekeliling kamu. Sebentar lagi, cuman kalau aku lihat di sini, kamu bisa ngebuat itu. Jadi bentuk perayaan bukan hanya kayak kamu throwing party, bukan hanya itu. Jadi kayak keberadaan kamu bisa memberikan orang-orang sekitar kamu kebahagiaan. Jadi just do it, walaupun itu hal simple. Gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada Seven of Star, ada Queen of Wands, dan Ace of Cups. Kamu bakalan jadi pusat perhatian banget ya nantinya. Cuman saran aku, bagikan padi. Semakin berisi semakin merunduk. Jadi saat kita get a lot of attention, saat kita ngedapetin banyak rezeki, kadang-kadang tantangan manusia itu adalah lupa diri gitu. Jadi taking things for granted akhirnya. Jadi seperti kayak kita biasa, contohnya mendapatkan makanan yang enak. Akhirnya karena biasa, makan enak pun jadi hal yang biasa. Yang tadinya hal luar biasa tadi jadi hal biasa. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi hati-hati, jangan sampai menyia-nyiakan apa yang dikasih ke kita, walaupun itu banyak dan unlimited. Walaupun itu tidak terhingga. Jadi bersyukur dari apapun itu. Mau hal sesimpel kayak kamu makan nasi, karena setiap hari kamu dapat nasi kan, kamu bisa makan nasi tiap hari. Walaupun itu hal simple, tapi di luar sana ada orang yang nganggap nasi itu something yang luar biasa loh gitu. Jadi dari situ yang tadi aku bilang, semakin berisi kitanya, harusnya semakin merondok. Semakin kita harus kayak banyak rezeki, semakin kita harus humble. Terus dari sini Seven of Star, apa yang kamu tanam akan membuahkan hasil. Di sini juga kamu akan jadi sosok orang yang sangat bisa mewujudkan atau memenuhi kepuasan. Jadi apa yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan, kamu bisa dapetin itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau banyak yang request, aku bakalan buat. Kalau banyak yang like. So kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Jadi tidak tercampur-campur. Kalau kamu mau dibuatkan sesuai tema sekarang, kamu tinggal bilang aja sesuai tema, nanti aku buatin 20 menit. Kalau misalnya kamu mau bertanya spesifik tentang sesuatu hal, juga bisa sih. Dan kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!